Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adzim ala habibinal mustafa wa rasulinal murtada sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa qala aydan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala sya'bana fatahharu anfusakum wa ahsanu niyatakum fihi au kama jaa fil hadits. Hadirin jamaah ngaji pulo rahimakumullah, a'azzakumullah, hafizakumullah. Terkhusus para alim ulama, alhamdulillah kiai dari Gentur datang ke pengajian kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau pengajian kita semakin bertambah keberkahannya dan semuanya mendapatkan derajat wasilah beliau hadir dalam majelis kita. Kemudian juga mertua saya hadir dari Puncak menemani beliau. Mudah-mudahan juga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang saya muliakan kepada Bapak Ridho, Bapak Haji Ridho Nurul Adityawan sebagai Sohibul Bait. Mudah-mudahan kita doakan bersama semua hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, hendaknya kita senantiasa menambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas karunia yang besar. Salah satu dari banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar kita senantiasa memperbanyak ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini termasuk salah satu bulan yang gak kalah pentingnya dari bulan-bulan Asyharul Hurum. Walaupun memang bulan Sya'ban ini tidak masuk kategori Asyharul Hurum, tetapi pada bulan Sya'ban ini banyak peristiwa agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Sya'ban. Salah satu dari banyak peristiwa tersebut di dalam kitab Madza fi Sya'ban, Sayyid Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Sya'ban? Karena pertama tahwilul kiblah, yaitu perpindahannya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Ini sebenarnya saya nervous banget ini. Tapi Kiai punten kalau seumpama ada keliru-keliru tolong ditegur, nggak apa-apa langsung. Anak muda kan kalau ngomong kan menggebuk-gebuk Kiai. Punten banget ini. Aduh, jadi dulu saya mondok di Wardoy. Tuh bahasanya Kiai Wardoy itu tidak akan ada Wardoy kalau nggak ada Gentur. Maka semua guru-guru saya itu adalah alumni pondok pesantrennya beliau. Jadi saya kurang ajar banget ini kalau saya duduk di sini nih, Masya Allah ini. Tapi ya sudah dimusyawarahkan tadi pagi lah begitu ya. Jadi taat musyawarah katanya. Kalau bahasanya Karkun tuh harus taat musyawarah gitu. Jadi begitu. Yang pertama di bulan Sya'ban itu adalah ada perpindahan kiblat, yaitu tahwilul kiblah. Dan itu
tahun 10 Hijriah, tahun 10 kenabian, ketika Nabi SAW pulang dari Taif, beliau di Taif, kita tahu ceritanya, nggak diterima dalam keadaan beliau merasa sangat capek, lelah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghibur hati beliau untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menembus langit ketujuh, menerima perintah yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Biasa ayat yang biasa kita dengar dan kita pahami adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Haram ke Aqsa itu mendatar. Kemudian dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan melewati Sidratul Muntaha itu menaik. Jadi naik begini. Kemudian setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, dan Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah, melainkan tempatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah bukan tempatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi di atas nabi-nabi yang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam Aqidatul Awam mukhalafatul lil hawadisi, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Berjumpa dengan Allah, dikasih perintah yang mulia yaitu salat. Tadinya salat itu 50 waktu, kemudian diringkas barokahnya Nabi Musa akhirnya menjadi 5 waktu. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Satu kebaikan yang dibuat oleh umat ini akan mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan bukan hanya 10 kebaikan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan atau pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan kebaikan. Kemudian turun itu, maka perintah salatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Itu di situ Rasulullah agak sedikit galau. Kapan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk salat menghadap ke arah Baitullah? Itu kurang lebih selama 17 bulan lewat 3 hari. Dalam kitab Madhabi Sya'ban itu selama 17 bulan lewat 3 hari kita dulu sholat menghadap Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis disebut dengan Ardul Anbiya, adalah buminya para nabi. Mana dalilnya Baitul Maqdis itu disebut dengan buminya para nabi? Ketika Nabi SAW beliau sebelum berjumpa dengan Allah menembus langit ketujuh, beliau di situ menjadi imamnya para anbiya. Maka di situ para nabi berkumpul dalam satu tempat, dan di situ yang menjadi pemimpinnya, imamnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa ini para ulama sepakat bahwasanya Baitul Maqdis atau Palestina sekarang adalah buminya para nabi. Buminya para nabi. Kemudian kapan waktunya? Perpindahannya itu disebutkan dalam kitab itu pada hari Selasa. Kemudian waktu sholatnya adalah sholat asar. Dan itu sebagian ulama berpendapat di tanggal 15 Sya'ban. Sehingga kenapa bulan Sya'ban dimuliakan oleh Allah? Karena ada peristiwa itu. Ya, ada peristiwa perpindahannya arah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi sebelum berpindah tuh Nabi setiap sholat begini, menghadapkan kepalanya ke langit, menunggu keputusan Allah. Kapan nih Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram? Maka Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin nggak menerima keinginan nabinya. Akhirnya Allah berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Apapun yang diminta oleh Muhammad pasti disitu akan aku kabulkan. Kemudian yang kedua, kenapa bulan Sya'ban dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada bulan ini fihi nazalat ayatun. Ya, pada bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat.
wajibnya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pengagungan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita wajib bersolawat kepada baginda Nabi? Karena kalau nggak ada baginda Nabi, kita bukan siapa-siapa. Kalau tidak ada baginda Nabi, kita bukan apa-apa. Kalau tidak ada baginda Nabi, nggak akan ada langit, nggak akan ada bumi. Kalau nggak ada baginda Nabi, nggak Allah ciptakan segala sesuatu. Akhirnya dari ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama fikih berpendapat, orang tuh kalau sholat nggak baca sholawat di tahiyat akhir, hukumnya sah apa nggak sah? Tidak sah. Kalau nggak baca sholawatnya di tahiyat awal, sah apa nggak sah? Sah. Kenapa? Karena tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah abad. Kalau di tahiyat akhir kita sudah baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita langsung innaka hamidum majid, ya nggak sah. Atau enggak kita nggak mau bersolawat lah, cuman sampai sholawatnya kita tinggalkan wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad, maka itu juga nggak sah. Yang paling pokok dalam urutan sholat adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa bulan Syaban Allah muliakan. Kemudian yang ketiga nih, banyak sebenarnya tapi ini 3 aja. Yang ketiga, pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh catatan amalnya manusia selama setahun penuh. Ya. Jadi catatan amal itu dalam riwayat yang sahih ini, dalam kitab Sahih Muslim dikatakan Allah Subhanahu wa taala menerima laporan harian di waktu pagi. Makanya rugi sekali orang pagi itu sholat subuhnya kesiangan. Apalagi sampai nggak sholat subuh, waliya'udzubillah min zalik. Karena sholat subuh itu min asasil amal, kata para ulama, yaitu adalah asas dari amalnya anak Adam 1 hari penuh itu. Kemudian ada laporan amal selama sepekan sekali, yaitu di waktu Kamis. Makanya kenapa ada sunnah puasa Kamis? Kata Nabi, aku berpuasa di hari Kamis karena aku sangat bahagia, amalku dihadapkan di hadapan Allah, dilaporkan ke hadapan Allah sementara aku dalam keadaan puasa. Kemudian yang ketiga ada amalan tahunan. Nah, amalan tahunan ini adalah amalannya seluruh anak manusia di umat ini sampai hari kiamat, dan itu dilaporkannya oleh malaikat Raqib Atid sebagai pencatat amal kita pada tanggal 15 Sya'ban. Sehingga para ulama nih ambil kesepakatan, ya, malam Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini harus kita perbanyak dengan amal. Amalnya pokoknya bebas, ya. Tapi ada riwayat yang mengatakan amalnya itu adalah di antara amaliyahnya membaca surat Yasin. Kenapa harus surat Yasin? Ya karena surat Yasin itu banyak dipahami oleh manusia, banyak dihafal. Kalau seumpama amalan nisfu Sya'ban tuh enggak surat Yasin mau Al-Baqarah, mah enggak. Yang penting ada amal kebaikan. Mau baca Al-Baqarah, mau baca Ali Imran, mau baca Al-Waqiah, dan alhamdulillah anak-anaknya Pak Haji Ridho, santri-santri Ar-Ridho kemarin bukan hanya baca Yasin tapi menghatamkan Quran malam itu. Menghatamkan Quran. Setelah menghatamkan Quran, kata saya, jangan santri masa kalah sama orang umum, harus baca Yasin. Mereka baca Yasin. Setelah baca Yasin, setiap santri harus baca Al-Ikhlas 100 kali. Nah, itu bid'ah yang baik namanya kalau kayak gitu. Nah, itu namanya bid'ah yang itu namanya bid'ah yang baik itu. Jadi bid'ah itu ya yang bertentangan dengan syariat. Artinya kalau dia
yang menguatkan kepada amal atau syariat, maka itu bukan dikatakan bid'ah. Paham di sini insyaallah ya. Jadi itulah salah satu kemuliaan bulan Sya'ban. Nabi mengatakan, "Idza dakhala Sya'bana fatahharu anfusakum." Apabila masuk bulan Sya'ban kepada kalian, fatahharu anfusakum, maka sucikanlah hati kalian. Maksudnya sucikan hati kalian itu adalah dari kesyirikan. Ya, kata para ulama dari kesyirikan, baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu turun ke langit dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada seluruh hambanya kecuali 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah al-isyraku billah, dia yang menyekutukan Allah baik dengan dalam hal apapun. Yang kedua yaitu musyahinun. Apa itu musyahin? Seorang manusia yang hatinya masih punya dendam sama orang lain, masih kecewa sama orang lain, maka kita maafkan. Sayang banget kalau kita nggak maafkan, kalau kita nggak dapat ampunan pada malam itu. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tabaraka yang zulila sama'id dunya fa yaqulu hal yas'aluna min sa'ilina fa'utiya. Dia berfirman, dia nggak tahu di mana pokoknya tempatnya Allah Subhanahu wa taala di mana, bila kaifin wala misal, nggak bagaimana dan nggak seperti apa. Yang penting itu hadis sahih. Di situ Allah berfirman, siapa yang minta kepada aku akan kasih. Siapa yang memohon kepada aku akan berikan. Artinya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala begitu sangat dekat dengan hambanya. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam keadaan apapun. Ya, bahkan Allah menegaskan dalam ayat yang lain, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah Subhanahu wa taala akan bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Bahkan dalam keadaan apapun Allah dekat dengan kita. Satu masa ada seorang A'rabi datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin berdoa kepada Tuhanmu. Harus dikeraskan atau harus dilirihkan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayat kata Allah, wahai Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu, di mana aku, maka katakan anni fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Di mana dekatnya Allah? Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Artinya, kenapa kita kalau punya masalah kok larinya enggak ke Allah? Larinya ke manusia. Orang tuh kalau lari, ini anak siapa ini? Fokus ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Bahkan Allah menegaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku sangat dekat kepada hambaku daripada urat nadi. Ya, Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengingat aku dalam keadaan sunyi, aku akan mengingatnya dalam keadaan ramai. Artinya kalau kita zikir nih Haji Ridho, kalau Mas Haji Ridho zikir di tengah malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka Allah akan mengingat Haji Ridho di halayaknya para malaikat. Ya, Allah tuh nggak curang. Allah Subhanahu wa taala tuh nggak pernah dusta. Kita mengingat Allah dalam keadaan sunyi, maka Allah akan mengingat kita dalam keadaan ramai. Ya, kita mengingat Allah dalam keadaan sedepa, Allah akan mengingat kita dalam keadaan sehasta. Kita mengingat Allah dalam keadaan berjalan, Allah mengingat kita dalam keadaan berlari.
Makanya Nabi mengatakan, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah akan mendapatkan segala-galanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan Allah akan kehilangan segala-galanya. Ini yakini, pahami. Ini jangan cuma didengarkan, tapi harus masukkan ke dalam hati kita. Kalau kita senantiasa menggantungkan semua hajat kita kepada Allah, Allah akan selesaikan semua permasalahan kita. Barang siapa yang takutnya kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua makhluk untuk takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada aku akan tanamkan dalam hati untuk takut kepada seluruh makhluk aku, kata Allah. Kenapa hari ini kita takut dengan jin? Hari ini kita takut dengan syaitan. Hari ini kita takut dengan iblis. Kenapa? Karena Allah tutup hati kita, ya, untuk takut kepada Allah, sehingga Allah takutkan hati kita kepada seluruh makhluknya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena hatinya senantiasa takut kepada Allah. Kita tahu Sayyidina Umar bagaimana ketika menjelang wafatnya beliau ditusuk lambung sebelah kirinya oleh Abu Lu'lu laknatullah alaih. Maka ketika mendengar azan berkumandang, seakan beliau tidak pernah merasakan sakit. Tidak pernah merasakan sakit. Orang-orang siapa yang nggak kenal dengan Umar bin Khattab? Beliau pernah memimpin satu perang. Beliaunya di kota Madinah dan semua kaumnya di Syam kalau nggak salah itu. Dan beliau mengontrol pasukannya dari mihrabnya Nabi, kanan. Di sebelah kirimu ada musuh. Dulu belum ada telegram, belum ada WhatsApp, belum ada telepon. Beliau berzikir kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menyelesaikan masalah nabimu, dan aku adalah orang yang dekat nabimu. Engkau telah menyelesaikan masalahnya Abu Bakar, aku adalah orang yang dekat dengan Abu Bakar. Maka aku yakin, ya Allah, Engkau akan menyelesaikan masalahku juga, ya Allah. Beliau nggak pergi ikut perang, tapi beliau bikin komando di mihrabnya Nabi. Kanan, kiri, awas di belakang ada musuh. Siapa yang buat seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Kapan bisa seperti itu? Karena hati sudah terpaut kepada Allah. Jadi jangan pergi kemana-mana, Allah dekat dengan kita. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Anni fa inni qarib. Katakan Muhammad kepada Arabi tadi, sesungguhnya aku adalah Allah, dekat dengan hamba-hambaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat sekali kepada hamba-hambanya yang juga mereka melakukan maksiat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan betapa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang ahli maksiat. Kapan orang ini datang kepada aku? Ditunggu ahli maksiat. Kenapa? Karena agama ini bisa wujud, agama ini bisa kokoh, agama ini bisa berdiri, kata Nabi. Innallaha yu'ayyidu hadad din birajulin fajir, kata Nabi. Ketahuilah, sesungguhnya agama ini kokoh karena orang-orang yang berdosa di kalangan umat ini. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi masih dalam hatinya ada Allah. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang sudah ngaji, kita yang sudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah merasa kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahli maksiat. Allah pengen dengar doanya mereka. Allah rindu kepada mereka. Allah menunggu doa-doanya mereka, kalimat-kalimat yang mereka untaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbul mulihina bid-du'a. Allah tuh sangat senang kepada hambanya yang merengek kepada Allah. Makanya ketika Nabi SAW sholat, ada seorang sahabat ketika i'tidal, ada seorang sahabat ketika Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, sahabat di belakang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah saya selesai sholat, manil qail, kata Nabi. Manil qail anifan. Siapa yang tadi bilang begitu? Para sahabat takut karena ini nggak pernah keluar dari kalimat yang Nabi ucapkan. Ini kreasinya para sahabat dalam ibadah sholat. Sahabat menambah doa yang nggak pernah diajarkan Nabi. Kata Nabi, jangan takut. Ra'aitu malakan, aku melihat malaikat. Yang sebagian riwayat mengatakan 12, sebagian riwayat mengatakan 33. Nabi mengatakan, aku melihat malaikat turun berebut dari atas membawa catatan. Yabtadiruna fal awwal summal awwal. Yaktubuna fal awwal summal awwal. Malaikat itu berebut siapa yang paling cepat mencatat kebaikannya.
dari kebaikan ucapan doa yang diucapkan oleh para sahabat yang nggak pernah diajarkan Nabi. Itu kata para ulama, kenapa malaikat begitu cepat turun dari langit mencatat kebaikan doa yang diucapkan oleh sahabat? Karena pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila dipuji. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang datang kepadanya. Mulihina biddu'a. Mulihin biddu'a itu merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa takut kepada Allah. Ya, jangan pernah kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus takut. Jangan merasa jauh. Karena Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi fadhunnu bi khaira. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah gini, aku menurut persangkaan hambaku. Maka kalau dia bersangka baik kepadaku, ya aku berikan kebaikan kepadanya. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, aku berikan juga keburukan kepadanya. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ya, harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana dalam Sahih Muslim, ada seorang ahli maksiat, 2 dimasukkan ke dalam neraka. Ini berkali-kali saya ceritakan dalam kajian ini. Kemudian yang satu dipanggil. Yang satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dipanggil dan ditanya, bagaimana keadaan kamu di neraka? Ya Allah, menyakitkan ya Allah. Saya nggak ingin lagi ya Allah dimasukkan ke dalam neraka ya Allah. Maka kata Allah, ya udah, kamu kembali lagi ke neraka. Dia bersegera. Kata Allah, loh, kamu kan saya tanya katanya sakit di neraka dan menakutkan, mengerikan, pedih. Kenapa kamu saya perintahkan lagi ke neraka, kamu buru-buru? Ya Allah, saya masuk neraka dulu karena lalai sama perintah Engkau. Sekarang saya buru-buru, ini perintah Engkau ya Allah. Kata Allah, masukkan dia bi'izzati wa jalali wa majdi, kata Allah. Dengan kemuliaanku, dengan keagunganku. Karena dia bersegera menunaikan perintahku, masuk dia ke dalam surga. Ente azan masih ngerokok. Ya Kiai, bentar. Ya Rob. Kemudian yang kedua, ada ahli maksiat dipanggil oleh Allah. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Kamu Pak sini ya fulan. Datang dia ke hadapan Allah. Bagaimana di neraka? Wah, ya Allah. Saya nggak pengen lagi ya Allah masuk ke dalam neraka ya Allah. Nggak kuat di neraka ya Allah. Menakutkan, mengerikan ya Allah. Pokoknya saya nggak pengen lagi ke neraka ya Allah. Akhirnya kata Allah, masuk kamu ke dalam neraka. Tapi dia lalai. Dia loyo. Allah perintahkan dia pergi ke neraka nggak kayak yang tadi. Dia loyo. Maka kata Allah, kenapa kamu loyo? Ternyata persangkaan saya salah. Perhatikan kalimatnya. Fokus. Nah, tawajuh. Ini karena berkaitan dengan iman ini. Persangkaan saya salah, kata orang yang kedua. Kamu berprasangka apa? Aku berprasangka kepada Engkau, aku dipanggil pengen dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Ternyata persangkaan saya salah. Oh, karena kamu berprasangka baik kepada aku, masuklah kamu ke dalam surga. Imam Ghazali mengatakan, man dhanna billahi khairan ma khayyaballahu ala dhannihi abada. Barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah membuat kecewa atas prasangkanya. Jadi kita mau berprasangka apa sama Allah? Hah? Berprasangka baik. Kalau berprasangka baik, kalau dikasih masalah, ya lapornya kepada Allah. Jangan ngeluh, ini kenapa sih Allah kok tega banget? Gua nggak pernah kaya, kenapa ini kok ban bocor, kenapa gua miskin terus? Wah, itu namanya nggak berprasangka baik kepada Allah. Ingat kalimat Imam Ghazali, man dhanna billahi khairan man dhanna billahi khairan ma khayyaballahu ala dhannihi abada. Ingat itu. Barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat kecewa atas prasangkanya. Tapi kalau antum berprasangka, ya, kalau kita mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, maka yang ada yang kita dapat adalah kecewa kepada manusia.
Jadi betul-betul kita harus punya sang husnuzon yang baik kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Husnuzon billah yasna'ul mustahil. Berbaik sangka, punya sangka yang baik kepada Allah akan menjadikan yang mustahil jadi mungkin. Karena buat Allah nggak ada yang muhal. Muhal itu mustahil. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit, menciptakan bumi sama, hanya mengumpulkan lafaz kaf dan nun. Apa tuh? Kun. Allah menciptakan Jibril, Allah menciptakan semut, Allah menciptakan nyamuk. Allah menciptakan nyamuk ada jantungnya, ada ususnya, ada telinganya, yang rumit seperti itu, dengan menciptakan malaikat Jabaniyah yang Nabi mengatakan masa probaina ainihi mi'atu amin, antara pelopak kanan matanya dengan kirinya perjalanan 100 tahun akhirat. Itu hanya mengumpulkan lafaz kaf dan nun. Ini Allah kira-kira menciptakan semut bagaimana ya? Semut ini ada matanya. Pernah lihat matanya semut? Atau enggak tuh kuman? Pernah ngelihat nggak matanya kuman, mulutnya kuman, perutnya kuman, lidahnya kuman, jantungnya kuman, telinganya kuman, ususnya kuman, ada semua. Dan itu sesuai aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya kitab namanya Qososul Anbiya, karyanya Imam Ibnu Katsir, yang ngarang Bidayah wan Nihayah. Itu kurang lebih 21 jilid. Kemudian sama beliau di mukhtasar lagi, diringkas menjadi 1 jilid, namanya Qososul Anbiya. Dari mulai awal itu sudah menceritakan bagaimana penciptaan langit dan bumi begitu sangat mudah Allah. Buat Allah nggak ada yang muhal, nggak ada yang mustahil. Maka mintalah kepada Allah. Nabi mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mohonlah kepada Allah. Kalau kamu mintalah kepada Allah. Dengan apa? Husnuzon. Nabi husnuzon. Dalam perang Badar Nabi husnuzon, Allah bersama kita. Tapi ketika dalam perang Uhud, apalagi dalam perang Hunain, para sahabat dalam hati, oh dulu kita di perang Badar aja menang. Ingat nih, orang tuh kalau dekat dengan Allah, sedikit persangkaannya salah ditegur langsung. Jadi makanya kata Imam Ghazali dalam Mukasyafal Qulub itu, tingkatan ujian manusia itu ada 3, Pak. Kalau buat orang beriman disebut dengan ujian, artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang seperti ini disebut dengan apa? Dengan mubtadiin, orang-orang yang baru. Oh, dikasih musibah, kalau dia orang beriman, berarti tandanya Allah dekat dengan dia. Siapakah di dunia ini manusia yang paling banyak cobaannya? Coba. Nabi Muhammad. Nabi mengatakan inna asyaddal anbiya ibalaan fal amsal summal amsal. Kalau seumpama seluruh cobaannya para nabi dikumpulkan jadi satu dengan satu cobaanku di Taif saja, maka nggak ada artinya semua cobaannya para nabi dengan cobaan nabi di Taif. Tapi nabi orang yang paling dekat dengan Allah. Ya, kemarin Isra Mi'raj di Al-Mau'idhah. Di dunia ini ada nggak orang yang paling mulia sekalipun selain Nabi ya, yang cerita sendalnya dijadikan buku, Pak? Disatubukukan. Ya, nggak ada kan? Soekarno ada nggak cerita sendalnya Soekarno? Ada? Nggak ada. Nabi Muhammad, beliau sampaikan SAW, itu ada ulama menyampaikan, bikin kitab hampir 2 kali jilid Al-Quran, itu hanya menceritakan sendalnya Nabi, Pak. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau Mi'raj, maka beliau ini teringat bagaimana Allah menegur Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah kalimullah untuk ke Bukit Tursina, saking senangnya Nabi Musa berjumpa dengan Allah, menerima perintah dari Allah. Maka orang tuh kalau senang tuh kan lupa sama segala-galanya. Akhirnya beliau masuk ke Bukit Tursina sambil memakai sendalnya. Apa kata Allah? Ikhlana alaika innaka bil wadil muqaddas itu. Hei Musa, ente kok nggak copot sendal? Ini kan tak lembah yang suci. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memuliakan beliau. Ketika beliau ingin melepas sendalnya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Nabi Allah, madza takhla'na alaik? Kenapa engkau melepas kedua sendalmu?
Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, aku takut engkau tegur, karena engkau telah pernah menegur Nabi Musa di Bukit Tursina. Apa kata Allah? Inna Musa arada fa'angtal murad. Kalau Musa dia menghendaki aku, sementara aku menghendaki dirimu. Wa inna Musa ahabba fa'angtal mahbub. Kalau Musa mencintai aku mencintai dirimu. Is'al, mintalah apa yang kau inginkan. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang dekat dengan Rasulullah pasti akan dimuliakan oleh Allah. Dan kalau kita dapat ujian, jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Ujian yang Allah berikan kepada orang beriman itu, cobaan yang Allah berikan kepada orang beriman itu adalah ujian. Ujian yang Allah berikan kepada ahli maksiat, kata Imam Ghazali, itu adalah apa? Azab. Ujian yang Allah berikan kepada orang kafir, orang yang Allah berikan harta sementara dia lupa kepada Allah, itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dikiranya itu bahagia. Oh, dia punya mobil mewah, dia punya harta banyak, bla 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 bla. Tapi subuhnya kesiangan, nggak ngaji lagi, nggak kumpul sama orang soleh lagi. Buat apa harta itu? Itu adalah satu masalah, satu ujian besar. Maka kita yang merasa dekat dengan Allah, kalau diberikan ujian jangan pernah mengeluh. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam diberikan sakit yang amat luar biasa. Jangan katakan Nabi Ayub keluar sakitnya sampai keluar belatung, dosa antum. Ya, itu termasuk bagian dari rasul adab kepada Nabi, itu menceritakan Nabi Ayub sakitnya parah sampai akhirnya badannya belatungan. Itu dosa kita cerita gitu tuh. Cerita Nabi yang sesuai dengan ceritanya yang sahih. Nabi Ayub punya sakit yang amat parah. Nabi Yusuf difitnah. Nabi Zakaria di mana? Di gergaji ya. Nabi Zakaria yang di gergaji itu ya. Semua para nabi dapat ujian. Padahal beliau adalah orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertahanus, beliau dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, maka bersamanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merasa ketakutan. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah senantiasa bersama kita. Allah senantiasa bersama antum semua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Wa huwa ma'akum, adanya kalian aina ma kuntum, di mana kalian berada, Allah bersama kita semuanya. Demi Allah, Allah enggak akan pernah meninggalkan kita. Antum semua hafal ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nih saya terjemahkan, tidak pernah Allah meninggalkan dalam keadaan apapun kepada kita, asalkan kita betul-betul senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasang husnuzon yang baik kepada Allah. Maka kata para ulama, husnuzon yang baik itu dimulai dari iman. Husnuzon yang baik itu dimulai dari takwa. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja. Kita mah husnuzon kepada Allah, tapi kita nggak taat kepada Allah, nggak punya sifat husnuzon namanya kalau kayak gitu. Maka husnuzon itu timbul dari iman. Iman itu adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala nggak melihat apapun dari kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga nggak pengen nggak ngelihat sholat kita. Allah nggak ngelihat sujud kita, enggak. Allah tuh ngelihat kita tuh mau pasrah nggak sama Allah. Udah. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh dengan sholat antum. Nggak butuh. Makanya Nabi mengatakan dalam pembukaan kitab Nasaihul Ibad itu, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahid, kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau seumpama semua dikumpulkan dalam satu tempat, jinnya, manusianya, semua dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, dan semuanya bermaksiat kepadaku, kata Allah, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku sebagai Tuhan, kemuliaanku sebagai Tuhan. Enggak. Antum taat, antum yang seneng kok. Antum maksiat juga Allah nggak rugi. Benar. Kalau kita sebagai manusia punya perusahaan kayak Haji Ridho, ada salah satu mungkin yang kurang ajar, kita bisa apa? Bisa rugi. Benar nggak?
Bisa rugi kita. Kenapa? Karena dia curang, harusnya dapat sekian tapi dia curang. Buat Allah enggak. Kata Allah, kalau seumpama kalian semuanya beribadah kepadaku dan kalian tidak pernah bermaksiat walau tarfata ayun, kata Allah, walaupun hanya sekedip mata nggak pernah maksiat, juga tidak mengangkat derajatku sebagai Tuhan, kata Allah. Jadi Allah tetap Tuhan kita. Dia punya kemuliaan, dia punya keagungan. Ibadahnya kita bukan karena Allah supaya senang, enggak. Ya, ibadahnya kita, Allah ingin kepada kita supaya kita punya rasa pasrah. Kita ini merasa pasrah atau enggak kepada Allah. Makanya disebut dengan muslim. Apa muslim artinya? Pasrah. Menyandarkan semua kepada Allah. Kita ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Antum yang kaya juga bukan. Bukan punya antum. Antum yang punya pangkat jabatan tinggi juga bukan punya antum. Ya, semua atas kehendak Allah. Makanya Nabi mengatakan di hikam tuh, di bab pertama itu, kata Nabi begini, masuk surganya kalian bukan karena amal. Ingat, masuk surganya kalian bukan karena amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau bagaimana? Wala ana, kata Nabi, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Kalau bukan karena rahmat yang Allah berikan kepada aku nggak akan masuk surga. Nggak akan masuk surga. Diceritakan dalam beberapa riwayat, ada seorang Bani Israel ahli taat, gak pernah maksiat kepada Allah walaupun hanya sekedip mata. Dia bertanya pede kepada Nabi Musa, ya Musa, sampaikan kepada Tuhanmu di mana letak surgaku. Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, sampaikan kepada hambaku itu dia masuk neraka. Kenapa ya Allah? Udah dia masuk neraka. Walaupun dia ratusan ribuan tahun dia ibadah, tidak pernah bisa membeli rahmatku. Oh yaudah kalau gitu nggak apa-apa. Masukkan dia ke dalam surga karena dia pasrah kepada aku. Pasrah, husnuzon, punya sifat roja yang besar kepada Allah. Ya jangan sampai kita terlalu takut. Wah takut akhirnya kita menyusahkan diri kita. Kira-kira amal kita nih bagaimana, terima apa enggak? Itu guru saya Kiai Uzairon sering sampaikan tuh dalam kajiannya. Ada seorang guru punya murid mukasyafah, dibuka mata batinnya, dia bisa melihat semua orang yang ada di depannya. Ini ahli neraka, ini ahli surga. Ini si murid tadi ini ngelihat gurunya di sini ahlun nar, di sini ahli neraka. Kata si anak murid tadi yang Allah buka penglihatan batinnya itu, masa saya belajar agama sama ahli neraka sih? Enggak lah, ini Kiai Uzairon yang biasa sering cerita ke kami ini. Di kajian fikih, di kajian daurahnya, di bayan yang beliau sampaikan. Ini pentingnya husnuzon dan pentingnya pasrah. Maka kata si gurunya ini, itu namanya anggap aja ridho gembus lah muridnya. Ngelihat di sini nih, di Muhtadurin ada ahlun nar. Ditanya, kenapa? Coba saat pertama didatangkan dulu santri 2 orang. Wah, bilang aja saya sakit. Hari kedua, hari ketiga gurunya datang. Kenapa Mas Haji kok udah nggak mau ngaji lagi? Yang lain pada ngaji kok jenengan nggak ngaji? Ini mohon izin banget ini. Alafu kalau kata bahasanya Buya Reza. Arab-Arab condet ini Kiai. Ini alafu banget ini. Ya, kata Haji Ridho saya udah jadi wali gitu. Enggak, ini muridnya dengan berat hati menyampaikan, ini mohon maaf banget Kiai. Itu beberapa hari lalu, hampir seminggu lalu tuh saya ngelihat Allah buka, Allah berikan kepada saya nih 1 derajat lah untuk bisa melihat kehidupan orang nanti setelah mati. Dan saya melihat di jidatnya Kiai itu ternyata tercatat ahli neraka. Oh, ketawa Kiainya. Kamu baru seminggu, kalau saya tahunya sudah 40 tahun yang lalu kalau saya ahli neraka. Tapi tugas saya itu, karena saya dihidupkan di dunia sebagai hamba, tugasnya cuma 2. Husnuzon kepada Allah, yang kedua saya mah pasrah. Yang penting terserah Allah, surga ya punya Allah, neraka juga punya Allah. Akhirnya ngaji besoknya dia tuh. Ngaji, hari pertama dia ngaji, setelah dapat nasihat dari guru seperti itu, langsung berubah namanya tuh, Ahlul Jannah.
Jadi ahli itu apa pelajarannya teman-teman? Pelajarannya adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus husnuzon kepada Allah. Tanamkan dalam hati sifat roja, punya harapan penuh kepada Allah. Tanamkan juga dalam hati sifat khauf, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Gus Yusuf waktu ngaji hikam, roja dengan khauf itu harus banyakkan rojanya. Jangan balance. Ya, nanti kita malas amal. Tapi kalau kita sudah amal, jangan terlalu pede. Doa Abu Bakar As-Siddiq itu sudah jelas masuk ke dalam surganya. Disampaikan oleh Nabi dalam satu majlis, Asyratul Mubasysyarah bil Jannah. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam surga, Umar surga, Utsman surga, Ali surga, Sa'ad bin Abi Waqqas surga, Tolha surga, semuanya Abdurrahman bin Auf surga. Tapi beliau setiap malam merenung, alangkah baiknya apabila Abu Bakar dijadikan adalah sebagai burung yang ketika hidup mencari makan, mati selesai masalah. Itu Abu Bakar As-Siddiq, bro. Ente bukan Abu Bakar. Sholat males, yang wajib aja tinggal. Apalagi yang sunnah. Makanya kata Gus Yusuf, beliau sampaikan, roja itu harus lebih banyak daripada khauf. Ya. Roja itu harus lebih. Roja itu apa roja itu? Harapan penuh kepada Allah. Ya udah. Tapi kalau seumpama takdirnya adalah neraka gitu, ya udah kita husnuzon. Kalau kata Gus Bayi itu, ya udah neraka juga punya Allah itu kan. Makanya tuh saya di siapa? Robiah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah kepada Engkau karena ingin masuk ke dalam surga, tutup surga dari saya, biar masuk saya ke dalam neraka. Ya. Kalau saya beribadah kepada Engkau karena takut neraka, bukan neraka lebar-lebar, buat apa saya ibadah? Artinya bagaimana ini? Ini sudah punya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan kita ini hidup di dunia, ya kita harus punya husnuzon, percaya diri, ya kan? Dalam harapan kepada Allah dan baik sangka kepada Allah dengan kita beramal. Terus bagaimana caranya, Ustaz? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Caranya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk mendapatkan rahmatnya Allah paling cepatnya adalah dengan amal. Amal yang tertinggi adalah nuntut ilmu. Tidak ada derajat yang paling tinggi setelah derajatnya para nabi, melainkan derajatnya orang alim. Setelah orang alim siapa lagi? Orang-orang penghafal Quran. Siapa lagi? Baru orang-orang ahli ibadah. Ilmu tuh kalau belum diamalkan, itu sudah punya derajat. Tapi kalau amal nggak ada ilmunya, kata para ulama, mardudatun la tuqbalu, maka nggak akan Allah terima. Kayaknya betul tapi salah. Nanti sebentar lagi kita Ramadan, bagaimana antum semua harus tahu ilmu puasa. Ya insya Allah panjang umur, ngaji flow minggu depan kita akan kupas tuntas tentang fikih puasa, supaya puasa kita semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk kategori hadis rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas, kata Nabi Muhammad fil hadis, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus karena pertama nggak punya ilmu puasa, yang kedua mengerjakan keburukan-keburukan di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya. Pesan saya, husnuzon terus kepada Allah. Hikmah dari husnuzon itu kata Imam Ghazali dalam Ihya apa? Hikmah dari husnuzon pertama, hati itu tenang. Hikmah pertama tuh, hati itu tenang. Ya. Yang kedua, kita senantiasa akan mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana tadi Umar, engkau telah menolong Rasulullah, aku juga orang dekat dengan Rasulullah. Engkau telah menolong Abu Bakar, aku juga orang yang dekat dengan Abu Bakar. Nabi SAW pernah ditegur sama Nabi, wabajadaka dhallan
fahada. Wahai Muhammad, engkau tuh dulu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, tapi aku masih tolong kamu, aku masih hidupkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa diri kita kayak Tuhan. Antum kalau saya nggak ada nih, nggak bisa kerja, nggak bisa makan. Loh, kita ini siapa? Ya, pokoknya jangan pernah diri kita ini merasa Tuhan. Contoh gini, itu kita nikah misalnya sama anak yatim piatu, ya kan? Itu kan dia masih dihidupkan oleh Allah, walaupun bapak ibunya udah mati. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang ngasih rezeki, bukan kita yang memberikan rezeki. Kita hanya perantara, kita hanya wasilah. Teman-teman GMB wasilahnya lewat AGPG, teman-teman yang lain lewat wasilahnya lewat kerjaannya. Maka sungguh-sungguh dalam bekerja harus jujur, harus amanah, ya, harus bawa sifat apa? Harus bawa sifat kuat. Jangan sampai malas dalam kerjaan kita. Semoga Allah terima kita semuanya. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ayo, oh ya. Itu dinyalahin dong. Butuh proses dan perjuangan yang berat kayaknya. Ya. Tips and triknya supaya sampai kepada posisi atau sampai kepada kedudukan atau kita tuh bisa husnul sama Allah tuh gimana? Saya pernah nanya sama Gus Yusuf. Gus, saya bilang, Mas, di dunia ini ada nggak sih orang yang nggak punya sifat hasad? Oh, ada. Caranya bagaimana? Artinya kan ini bisa saya jelaskan, di dunia ini ada nggak untuk sampai orang punya derajat husnuzon? Ada. Gus Yusuf sampaikan, pertama minta kepada Allah, Bu ya. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku untuk bisa husnuzon kepada Engkau. Itu termasuk doa yang diminta oleh Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, caranya yang kedua yaitu mukhalatatus sholihin. Jangan pernah lepas dari kelompoknya orang soleh, Pak. Soleh yang alim ya. Kan ada orang soleh nggak alim menyesatkan juga tuh. Ada loh, banyak loh. Iya, jadi ada orang soleh banget tapi nggak alim. Itu orang yang, ini antum alim apa soleh banget nih ya kan. Sampai akhirnya ibadah nggak makan, nggak minum. Bersesokan akhirnya kan terkesan dengan kesolehannya kan. Itu bisa menyesatkan. Jadi soleh ya alim ya soleh. Orang alim nggak soleh menyesatkan juga. Orang soleh nggak alim ya payah juga. Jadi harus orang soleh yang alim. Orang soleh itu siapa sih? Alladzina yaqumuna ala huquqillah wa ala huquqil adamiyin, kata para ulama. Mereka yang berjalan di atas buminya Allah dengan syariatnya Allah. Teman-teman kalau ngelihat saya keluar rumah pakai celana pendek, tinggalin. Teman-teman ngelihat saya keluar rumah kok ngebonceng perempuan pakai tank top, itu Ustaz Adut ya? Tinggalin. Kenapa? Berarti artinya udah keluar dari kesolehan. Loh, saya menyampaikan kebaikan, menyampaikan agama, kenapa diri saya nggak soleh? Makanya Imam Ghazali mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa yamshi 'alal ma fala ta'tabiruhu hatta bimizani syariatillah. Kalau kamu melihat orang yang terbang di atas awan, berjalan di atas air kayak kodok begitu, itu antum jangan terkesan. Sebelum antum melihat kesehariannya dia nih, dia sholatnya berjamaah apa enggak? Dia minumnya tangan kanan apa enggak? Dia ngomongnya baik atau tidak? Oh, ini sholat Jumatan di mana? Di Mekah, berarti enggak Jumatan dia. Orang kita sama Mekah aja Jumatannya beda 4 jam. Di Baghdad apalagi? Dia Jumatannya di Amerika, itu makin ngawur lagi. 24 jam ya Mas Haji ya? Hah? 24 jam bedanya. Artinya gitu Bu ya. Caranya bagaimana? Pertama minta kepada Allah. Udah, doa paling baik. Doa tuh merubah segalanya. Doa tuh bisa merubah takdir, doa tuh bisa menjadikan orang baik. Itu doa tuh. Karena doa tuh mukhul ibadah. Doa tuh adalah senjatanya ibadah. Doa tuh tombaknya ibadah. Dan doa tuh adalah senjatanya orang beriman. Nabi dalam perang Badar tuh udah gak punya apa-apa Bu ya. Tenang kata Nabi, Allah bersama saya. Angkat Nabi kedua tangannya, ya Hayyu ya Qayyum. Agak maksa sedikit, ya Allah kalau engkau pengen disembah lagi, menangkan saya. Kalau engkau nggak menangkan saya, hari ini nggak ada yang sembah lagi engkau setelah ini. Itu agak maksa sedikit, itu cuma Nabi.
Kalau Haji Ridho jangan. Iya. Doa Bu ya. Pertama doa, yang kedua mukhalatatus sholihin, kumpul-kumpul sama orang soleh. Dan Allah berjanji wahwa yatawallas sholihin. Allah akan menjaga orang-orang soleh. Nabi Yakub ketika menjelang wafat mengumpulkan anaknya. Idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Apa pesan Nabi Yakub? Nabi Yakub itu termasuk nabi yang kaya raya, bukan hanya Nabi Sulaiman. Nabi Yakub itu termasuk nabi yang kaya raya. Menjelang wafat beliau keluarkan semua kekayaannya. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu illal ilm. Kami kata Nabi Muhammad, kami adalah kelompoknya para nabi. Kami meninggal tidak akan mewariskan apa-apa kecuali ilmu. Apa yang ditanya Nabi Yakub kepada anaknya? Qalu na'budu. Bagaimana itu tadi? Idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dikumpulin anak-anak semuanya. Apa yang kau pengen sembah setelah ini? Maka anaknya didikan seorang ayah, mereka mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan menyembah Tuhanmu dan kami akan menyembah Tuhan Nabi Ibrahim. Santai kalau kayak gitu. Kiai sering cerita, Harun Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kaya raya, pemimpin yang luar biasa. Maka ketika beliau menjelang wafat, beliau keluarkan semua kekayaannya. Ini kata Kiai Uzairon ya. Beliau tidak meninggalkan harta sepeser pun untuk anaknya, harta warisan. Umar bin Abdul Aziz itu dikenal dalam sejarah, beliau adalah pemimpin yang adil dalam Islam. Ketika saking adilnya beliau, itu orang itu selama dipimpin oleh beliau, tidak ada satu orang pun di masa itu yang digigit oleh semut. Saking adilnya itu. Saking adilnya. Ketika ada orang digigit semut, maka orang itu mengatakan, Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Ada kucing mengaung dengan sesama kucing. Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Maka diceritakan oleh Kiai, ini Umar bin Abdul Aziz seorang raja. Menjelang wafatnya beliau mengumpulkan anaknya, saya tidak meninggalkan harta untuk kalian. Kalau kalian soleh, Allah akan bantu kalian. Karena Allah nggak pernah bohong dari janjinya. Apa ayatnya? Wa huwa yatawallas sholihin. Kata Allah, aku Allah akan menanggung kehidupan orang-orang yang soleh. Artinya kalau saya tinggalkan mati kamu soleh, Allah tanggung kamu. Kalau saya tinggalkan mati dan kamu tidak soleh, aku berikan harta kepada kamu, maka itu menjadi hisab buat diriku, sehingga hartaku dipakai untuk ketidaktaatan kepada Allah. Coba itu Umar bin Abdul Aziz, raja yang tidak mewariskan hartanya kepada anaknya. Kenapa? Karena sudah yakin dengan janji Allah, wahwa yatawallas sholihin. Orang soleh itu pasti ditanggung oleh Allah. Nggak mungkin enggak. Bismillah insyaallah. Ya, maka kita harus husnuzon kepada Allah. Itu aja Bu ya insyaallah. Ada lagi? Sampun nggih Mas Haji. Karena ada ajengan dari Gentur, kayaknya doa ajengan aja. Ya. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma ya Allah, nas'aluka ya Allah bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa haibatil Fatiha alla tad'alana bi maqamina. Amin ya Allah. Amin. Wala satartahu wala hamman illa farajtahu wala mardan illa syafaytahu wala turran illa kashaftahu wala dhallan illa hadaytahu wala musiran illa yassartahu wala daynan illa adaytahu wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha
فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكنون الطهر الطاهر المطهر المقدس المبارك الحي القيوم أن توصلنا وأزواجنا وأولادنا إلى مكة المشرفة والمدينة المنورة في هذه السنة. آمين. وتجعلنا وإياهم ممن عمل حجا مبرورا. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا صرفنا فتوب علي التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجهدا منا لا في حساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عناد طش الصحب والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي. Masya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Salamannya ke sini aja ya, jangan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.